Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersalawat. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini dari kelas Perbankan Syariah 4B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai isu-isu perbankan dan lembaga keuangan perbankan. Di mana di sini akan membahas mengenai BUS, BPR, dan BPRS. Yang pertama, pengertian BUS, BPR, dan BPRS. BUS adalah atau Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik itu penghimpunan dana maupun penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Kemudian BPR. BPR merupakan penjelmaan dan pengembangan dari beberapa lembaga keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KUK, Bank Karya Desa BKPD, Bank Desa, Bank Pasar, Kredit Usaha Rakyat Kecil KURK, atau lembaga keuangan sederajat lainnya. Kemudian BPRS. BPRS berawal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Isinya mengatur bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian fungsi BUS. Fungsi BUS yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan, dianggap itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua adalah menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian fungsi BPR, yaitu yang pertama, memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan. Kedua, membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha. Kemudian yang ketiga, mempercepat pembangunan di desa. Kemudian fungsi BPRS, yaitu yang pertama, BPRS menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah berdasarkan aturan Bank Indonesia. Yang kedua, BPRS menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah. Yang ketiga, BPRS menghimpun dana nasabah ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua akad syariah. Baiklah, materi kedua yaitu Baitul Mal wa Tamlil atau BMT, di mana pengertian BMT yaitu Baitul Mal wa Tamlil atau BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, asas dan prinsip dasar BMT, yaitu yang pertama, ahsan, yaitu mutu hasil kerja terbaik atau thayyiban, kemudian terindah, asanu amalah, memuaskan semua pihak dan sesuai dengan nilai-nilai salam, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Yang kedua adalah barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan, keterbukaan, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat. Yang ketiga adalah spiritual communication, yaitu penguatan nilai ruhiyah. Yang keempat, demokratis, partisipatif, dan inklusif. Yang kelima adalah keadilan sosial dan kesetaraan gender non-diskriminatif. Baik, adapun materi yang ketiga yaitu mengenai pasar uang. Yang pertama, pengertian pasar uang, di mana pasar uang atau money market adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana, surat berharga atau
instrumen finansial jangka pendek yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau ukuran dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Yang kedua adalah fungsi pasar uang. Yang pertama adalah mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua adalah memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Yang ketiga adalah menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Yang ketiga, pelaku pasar uang. Pada dasarnya, pelaku pasar uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pihak yang membutuhkan dana, yaitu bank atau perusahaan non-bank yang membutuhkan dana segera karena harus memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah pihak yang mengeluarkan dana atau menanamkan dananya, itu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual, dan baik bank kata perusahaan non-bank dengan tujuan investasi di pasar uang. Adapun pelaku pasar uang diantaranya adalah yang pertama adalah bank, yang kedua yayasan, ketiga dana pensiun, keempat perusahaan, kelima perusahaan besar, keenam adalah lembaga pemerintah, yang ketujuh lembaga keuangan lain, dan kedelapan individu masyarakat. Jenis resiko pasar uang. Yang pertama adalah jenis-jenis resiko investasi pada pasar uang, yaitu resiko yang mungkin dihadapi investor dalam kegiatan investasi di pasar, yaitu yang pertama adalah resiko pasar atau interest risk, yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss. Kemudian yang kedua adalah resiko reinvestment, yaitu resiko terhadap penghasilan suatu investasi harus reinvest dalam aset yang berpendapatan rendah, atau dapat dikatakan bahwa resiko reinvestment adalah resiko yang memakai investor menempatkan pendapatannya diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Kemudian resiko gagal bayar. Resiko ini terjadi akibat tidak mampunya meminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan. Baiklah, adapun materi keempat yaitu mengenai pasar modal. Yang pertama adalah pengertian pasar modal atau capital market adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang, ekuitas atau saham, instrumen derivatif maupun instrumental lainnya. Kemudian yang kedua, instrumen pasar modal, yaitu instrumen pasar modal adalah semua surat berharga atau efek yang secara umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas, kredit, tanda bukti utang, setiap right, waran, opsi atau derivatif dari efek, atau setiap instrumennya ditetapkan sebagai efek. Umumnya sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi, reksadana, instrumen derivatif. Kemudian yang kedua adalah risiko investasi di pasar modal. Menurut Hartono dan Harjito 2002 bahwa risiko-risiko yang mungkin dihadapi investor tersebut antara lain, yang pertama adalah risiko daya beli, yaitu risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Kemudian yang kedua, risiko bisnis. Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba sehingga pedagang lainnya mengurangi
pula kemampuan perusahaan membayar bunga dan dividen. Yang ketiga adalah risiko tingkat bunga naik, yaitu tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. Baik, materi selanjutnya adalah pegadaian. Yang pertama adalah pengertian pegadaian. Secara bahasa, kata dasar pegadaian ini berasal dari kata gadai, yakni salah satu bentuk dari badan usaha milik negara atau BUMN keuangan Indonesia yang bergerak dalam 3 bidang bisnis utama, yaitu pada pembiayaan, emas, dan penyediaan jasa. Kemudian yang kedua adalah tujuan dan manfaat pegadaian. Yang pertama adalah tujuan pegadaian, yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua adalah mencegah timbulnya praktik ijon, yaitu pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Adapun manfaat dari pegadaian yaitu bagi nasabah, manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang dirasa relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Kemudian manfaat bagi bank yaitu yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua adalah penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian. Yang ketiga adalah pelaksanaan misi pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Kemudian kegiatan usaha pegadaian, yaitu yang pertama, menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Yang kedua adalah jasa penaksiran nilai barang. Yang ketiga, jasa penitipan barang. Yang keempat, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset milik perusahaan di bidang bisnis properti seperti dalam pembangunan gedung, kantor, dan pertokoan dengan sistem bulk, operate, dan transfer atau BOT. Yang kelima adalah kredit pegawai, yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. Kemudian sumber dana pegadaian, yaitu yang pertama adalah modal sendiri. Triandu dan Budi Santoso mengemukakan bahwa pegadaian memiliki modal sendiri yang terdiri dari modal awal, yaitu kekayaan negara di luar APBN sebesar Rp 200 miliar. Yang kedua adalah laba ditahan, yang merupakan akumulasi laba sejak perum pegadaian berdiri pada masa Hindia Belanda. Kemudian yang kedua, penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga, pinjaman jangka pendek dari perbankan dan pihak lainnya. Baiklah, materi selanjutnya adalah kartu plastik. Yang pertama adalah pengertian kartu plastik. Kartu plastik pada dasarnya adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan dan untuk melakukan penarikan uang tunai. Kemudian fungsi dari kartu plastik yaitu sumber kredit. Yang pertama, kartu dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit dengan mekanisme pembayaran setiap transaksi atau secara berbulan.
Yang kedua adalah penarikan uang tunai. Kartu dapat digunakan untuk penarikan uang tunai, baik di counter bank maupun di mesin ATM. Yang ketiga adalah penjaminan cek, yaitu kartu dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek yang ditarik si pemegang kartu guna meyakinkan penerimaan cek dalam bertransaksi. Kemudian pihak-pihak yang terkait dengan kartu plastik, yaitu yang pertama adalah pihak penerbit atau issuer. Pihak penerbit kartu kredit terdiri dari bank, lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit, kemudian lembaga keuangan yang di samping bergerak dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang kedua adalah pihak pemegang kartu kredit. Pihak pemegang kartu kredit adalah masyarakat umum atau nasabah, penerbit kartu kredit yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang kartu kredit. Yang ketiga adalah pihak penjualan barang atau jasa, yaitu pihak penjual barang atau jasa merupakan pihak penyedia barang atau jasa yang menerima pembayaran transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Kemudian perbedaan Chargecard, Credit Card, dan Debit Card. Yang pertama adalah Chargecard. Umumnya tidak ada ketentuan limit penggunaan dalam melakukan transaksi. Yang kedua, pembayaran penuh atas semua tagihan sebelum tagihan berikutnya. Yang ketiga, apabila pembayaran tidak dilakukan secara penuh dari tagihan, akan dikenakan denda, keterlambatan atau late charge sebesar persentase tertentu. Kemudian tidak dikenakan tingkat bunga atas setiap pembayaran tagihan. Kemudian yang kedua adalah kredit card. Yang pertama, ketentuan limit kredit diberikan kepada setiap anggota yang tergantung dari jenis kartu atau gold, regular atau klasik. Kemudian pembayaran minimum 100% sampai 20% dari total saldo tagihan dan dibayarkan paling lambat pada tanggal jatuh tempo penagihan yang ditentukan setiap bulan. Yang ketiga adalah debit card. Pemegang kartu harus memiliki rekening pada bank. Yang kedua adalah transaksi hanya dapat dilakukan apabila pemegang kartu memiliki saldo yang mencukupi pada rekening atau menutupi biaya transaksi. Kemudian pembayaran dilakukan dengan mendebit langsung saldo rekening pemegang kartu dan mengkreditkan rekening pihak merchant. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai materi UAS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.